Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Bidan Silvi Syuhada. Kali ini aku akan membahas mengenai imunisasi dasar wajib pada anak. Oke, jangan lupa nonton videonya sampai habis ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bahas imunisasi. Nah, ibu-ibu semua nih pasti nggak asing lagi kan mengenal kata-kata imunisasi. Nah, imunisasi itu suatu pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi kesehatan seseorang. Nah, apa aja sih tujuan imunisasi ini? Tujuan dari imunisasi ini untuk mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Nah, selanjutnya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan untuk menghilangkan penyakit tertentu pada populasi. Nah, itulah tujuan dari imunisasi. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis imunisasi. Nah, jenis-jenis imunisasi ini sangat beragam macamnya ya ibu-ibu. Namun pada kesempatan kali ini aku akan lebih membahas mengenai imunisasi dasar lengkap pada bayi. Nah, imunisasinya dimulai dari 0 hari. 0 hari bayi akan mendapatkan imunisasi HB0. Nah, pemberiannya ini diberikan sebelum 24 jam setelah kelahiran bayi. Nah, ini untuk mencegah infeksi hati. Selanjutnya pada usia 1 bulan bayi mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1 untuk mencegah penularan tuberkulosis dan polio. Umur 2 bulan bayi mendapatkan imunisasi DPT HB HIB 1 dan polio 2 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan dan tetanus. Nah, selanjutnya usia 3 bulan bayi mendapatkan imunisasi DPT HB HIB 2 dan polio 3. 4 bulan mendapatkan DPT 3 dan polio 4. Usia 9 bulan mendapatkan imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Nah, selanjutnya ada imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan ini diberikan untuk anak usia 18 sampai 24 bulan. Yang diberikan adalah imunisasi DPT dan campak rubella masing-masing 1 kali dosis pemberian. Nah, ada beberapa imunisasi tambahan wajib yang masuk ke dalam imunisasi wajib dasar anak. Di antaranya ada vaksin PCV dan vaksin rotavirus. Nah, pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan ini mengesahkan bahwasanya imunisasi PCV dan rotavirus ini dimasukkan ke dalam program rutin imunisasi. Nah, sementara itu untuk dimulainya vaksin ini dia mulai bertahap-tahap dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2002 itu baru mencakup skala nasional. Nah, kita bahas selanjutnya vaksin PCV. Vaksin PCV ini untuk mencegah penyakit radang paru, radang selaput otak, dan radang telinga yang disebabkan oleh bakteri pneumococcus. Vaksin ini diberikan dalam 3 dosis, yaitu saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Nah, selanjutnya vaksin rotavirus. Vaksin rotavirus ini untuk mencegah infeksi rotavirus yang menyebabkan diare berat pada anak-anak. Vaksin ini diberikan dalam 3 dosis juga, yaitu saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Selanjutnya kita akan membahas efek samping pemberian imunisasi ini. Nah, pemberian imunisasi ini kadang mengakibatkan beberapa efek samping pada anak. Nah, ini petanda baik yang membuktikan bahwa vaksin ini betul-betul bekerja nih secara tepat. Nah, beberapa efek samping yang biasa terjadi itu berbagai macam tergantung vaksin yang diberikan ya. Nah, biasanya itu vaksin BCG, biasanya efek sampingnya setelah 2 minggu akan terjadi pembekakan kecil dan merah di tempat suntikan, yang mana ini yang seperti di lengan kanan pada bayi-bayi yang banyak tanda kayak tanda itu akan memberikan tanda nanti. Selanjutnya DPT. Nah, imunisasi DPT ini kebanyakan bayi menderita panas pada sore hari setelah pemberian imunisasi DPT ini. Namun ibu-ibu jangan khawatir, biasanya setiap anak mendapatkan imunisasi DPT akan diberikan persiapan obat seperti paracetamol ya.
Nah, selanjutnya imunisasi polio. Imunisasi polio ini jarang menimbulkan efek samping. Nah, selanjutnya ada imunisasi campak. Nah, pada imunisasi campak ini anak mungkin akan panas, kadang disertai kemerahan 4-10 hari sesudah penyuntikan. Selanjutnya ada imunisasi hepatitis B. Nah, imunisasi ini belum pernah dilaporkan adanya efek samping yang terjadi ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada imunisasi kejar. Nah, mungkin beberapa ibu masih asing nih, apa sih imunisasi kejar itu? Imunisasi kejar adalah suatu upaya memberikan vaksin kepada anak yang tertinggal satu atau lebih dosis vaksin dari yang seharusnya diberikan. Imunisasi kejar ini bisa dilakukan secara bersamaan dengan jadwal imunisasi rutin atau pada kegiatan imunisasi khusus. Tujuannya untuk memastikan bayi mendapatkan dosis yang terlewatkan sehingga dapat mencapai perlindungan optimal terhadap penyakit. Nah, imunisasi kejar ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, imunisasi tanpa harus diulang dari awal. Yang kedua, program suntikan ganda yang telah terbukti aman dan efektif. Nah, jadi nih buat ibu-ibu yang anaknya sama sekali misalnya belum imunisasi atau imunisasinya masih bolong-bolong, nah ini bisa dikejar ya, Bu ya. Nah, imunisasi kejar ini itulah fungsinya untuk ibu-ibu yang bayinya ketinggalan beberapa dosis atau imunisasinya nggak lengkap, masih bolong-bolong, bisa dikejar ya, Bu ya. Jadwal pemberian imunisasi kejar untuk jenis vaksin wajib pada anak. Yang pertama, hepatitis B. Nah, imunisasi hepatitis B diberikan segera saat lahir dan ketika berusia 2, 3, dan 4 bulan dengan suntik booster atau lanjutan pada usia 18 bulan. Anak yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi hepatitis B dapat segera melakukan imunisasi kejar kapan saja. Jika si kecil baru mendapatkan imunisasi hepatitis B setelah berusia 1 tahun, biasanya vaksin diberikan 3 dosis dengan jeda 1 bulan. Selanjutnya ada imunisasi BCG. Nah, imunisasi BCG ini untuk mencegah TBC diberikan saat si kecil berumur 1 bulan. Nah, jika si kecil terlambat mendapatkan imunisasi BCG yang seharusnya diberikan sebelum usia 3 bulan, dokter akan melakukan tes mantuk dulu untuk memastikan keberadaan bakteri penyebab TB dalam tubuh. Nah, bila hasilnya negatif, anak bisa mendapatkan vaksin BCG. Nah, selanjutnya ada imunisasi DPT. Imunisasi DPT untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus dapat diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan dengan booster usia 18 bulan. Nah, jika imunisasi DPT anak terputus, lanjutan pemberian imunisasi tanpa mengulang dosis. Selanjutnya ada polio 1, 2, 3, dan 4. Lanjutan imunisasi sesuai jadwal tanpa perlu mengulang dosis sebelumnya. Selanjutnya ada imunisasi MR. Imunisasi kejar MR untuk anak di bawah 12 bulan dapat diberikan kapan saja. Nah, selanjutnya ada vaksin PCV. Jika belum 7-12 bulan dapat diberikan PCV kejar sebanyak 2 kali dengan jarak minimal 1 bulan. Jika 1-2 tahun anak belum mendapatkan PCV, imunisasi kejar bisa diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan antar dosis pertama dengan dosis kedua. Nah, selanjutnya ada rotavirus. Rotavirus, pemberian batas akhirnya rotavirus ini saat usia 24 minggu atau 6 bulan. Nah, inilah beberapa gambaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang pertama ada imunisasi HB0. Imunisasi ini disebabkan oleh virus hepatitis yang mana ini terjadi pada bayi yang menyebabkan penyakit kuning ya, Bu ya. Nah, selanjutnya ada imunisasi BCG yang disebabkan oleh virus tuberkulosis. Nah, imunisasi polio yang menyebabkan anak seperti gambar ini ya, ini juga disebut dengan lumpuh layu. Nah, selanjutnya ada imunisasi PCV yang dapat mencegah dari penyakit pneumonia. Ada imunisasi campak dan rubella. Inilah ya Bunda gambaran-gambaran dedek bayinya ketika mendapatkan penyakit yang seperti ini. Kasihan banget kan ya.
pertusis atau batuk rejang, tetanus. Penyakit hepatitis, Haemophilus influenza tipe B. Nih, lihat kan Bu ya, ini nih yang hepatitis penyakit kuning atau peradangan pada hati yang menyebabkan dedek bayinya tuh kuning. Oke, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih ya udah menyimak. Nah, itulah penjelasan aku mengenai imunisasi pada anak. Nah, untuk para ibu-ibu di luar sana yang mempunyai anak balita, jangan lupa diimunisasi ya Bu ya, karena imunisasi ini sangat penting untuk perkembangan si dedek bayinya, si dedek balitanya, supaya terhindar dari suatu penyakit yang tidak diinginkan. Nah, semoga video ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya video aku ini.